hadil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'in wa tabi'ihim bihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ahlul Bait, Bapak Habib ya. Insyaallah dimurahkan rezekinya. Karena kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Kanzul Umal disebutkan, kata Nabi, idza dakhalat dhaib alal qaum dakhala bi rizqihi. Apabila datang tamu itu kepada suatu kaum, maka tamu itu membawa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu satu tamu, apalagi tamunya ini banyak. Berapa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kharaja bimaghfirati dzunubihim. Dan apabila tamunya itu pulang keluar dari kampung itu, maka diampunilah dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga yang saya muliakan pimpinan Pondok Pesantren Darul Ibtihad. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjaga pesantrennya yang terus diganggu oleh orang-orang zalim ya. Mudah-mudahan kita sama-sama diberikan kekuatan untuk saling membantu supaya Ustaz Ridwan tetap sabar dan tegar. Nah, kemudian yang saya hormati ada abang saya, Bang Sarjana. Sehat Bang? Alhamdulillah. Baiklah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam. Jikalau kita memiliki segudang berlian dan mutiara, maka nikmat iman dan Islam ini jauh lebih berharga daripada itu. Bahkan lebih berharga daripada seisi alam ini. Cukuplah nikmat iman dan Islam menjadi nikmat terbesar dalam hidup kita, yang wajib terus kita jaga sampai akhir hayat kita. Kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Kata Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Al-malu adana darajati rezeki. Nah, jadi harta itu adalah rezeki yang paling rendah. Rezeki yang paling tinggi itu apa? Al-afiatu, kesehatan. Alhamdulillah kita hadir di rumah Pak Habib ini semuanya insya Allah sehat. Kalau enggak sehat enggak akan mungkin kita bisa kemari, ya kan? Nah, kemudian rezeki yang paling utama apa itu? Kata Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, afdhalur rizki yaitu solahul abna, yaitu memiliki anak yang soleh. Mudah-mudahan diantara kita ini insya Allah anak kita soleh-soleh semua. Apalagi masuk pesantren Darul Ibtihad, dididik oleh Buya, luar biasa adabnya sama guru. Saya terus terang aja, saya dari kecil pun belajar agama di pesantren. Sebelum masuk pesantren saya juga udah dididik belajar bahasa Arab. Pesantren saya pesantren modern. Tapi saya nggak pernah melihat santri adabnya sebaik yang di pesantren Darul Ibtihad. Demi Allah lillahi ta'ala. Luar biasa. Alhamdulillah saya mengajar di pesantren Darul Ibtihad. Saya terima karena saya lihat luar biasa santrinya adabnya. Saya dosen, kalau saya pikir-pikir, ngapainlah saya ngajar di pesantren Ustaz Ridwan, kecil, ya kan? Tapi bukan itu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena kebaikan Ustaz Ridwan. Karena kalau kita berkawan dengan orang-orang soleh, insya Allah dia bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebenarnya ini ada sebuah ungkapan Jadi
ada sebuah ungkapan, kira-kira begini ungkapannya. Libasukum yukrimukum qoblal julus wa ilmukum yukrimukum ba'dal julus. Jadi pakaian kita ini sebelum kita naik ke mimbar, sebelum kita di majelis, sebelum kita berbicara, pakaian yang memuliakan kita. Makanya saya khawatir ini, omongan saya ini takut saya nggak sesuai dengan ungkapan ulama tadi. Wa ilmukum yukrimukum ba'dal julus, dan ilmu kalian ketika naik mimbar, ketika berbicara, ilmulah yang memuliakan. Tapi apakah karena ungkapan ini kita takut untuk menyampaikan dakwah? Apakah kita takut untuk menyampaikan kebenaran? Apakah kita takut untuk menyampaikan ilmu? Oh tidak. Ada hadis Rasulullah, balighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel wala haraj wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi sampaikan tentangku, kata Nabi, walaupun satu ayat. Jangan mau didoktrin, oh dakwah itu harus ilmunya harus tinggi. Mau setinggi apa? Mau setinggi apa ilmu kita baru nunggu berdakwah? Ini doktrin-doktrin orang, ada sebagian kaum muslimin. Oh nggak boleh dakwah kok nggak ada ilmu. Mau sampai mana? Mau tunggu sampai ilmu kita kayak Imam Syafi'i baru kita berdakwah? Mana bisa. Seandainya pohon-pohon yang ada di muka bumi ini dijadikan pena dan lautan dijadikan tintanya, nggak akan cukup menulis kalimat Allah, nggak akan cukup menulis ilmu-ilmu Allah. Jadi kalau ada yang bilang oh dakwah harus di atas ilmu, tunggu dulu. Setiap muslim itu dai, setiap muslim itu bertanggung jawab atas dakwahnya sesuai kapasitasnya. Balighu anni walau ayah wa haditsu an bani Israel wala haraj. Ceritakan tentang Bani Israel, nggak ada masalah. Yang nggak boleh mengada-ngada atas nama Nabi. Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jangankan mengada-ngada atas nama Nabi, mengada-ngada atas nama teman kita aja nggak boleh. Kata si Fulan, kau tuh begini. Nggak boleh, apalagi berdusta atas nama Nabi. Itu yang nggak boleh. Jadi silakan sampaikan walaupun satu ayat sesuai kapasitas kita. Setiap muslim itu dai. Seorang ayah kepada anaknya, ya sholat 5 waktu ya, jangan lupa ya, sudah azan ya, ke masjid ya, ini dai. Istri kita ada orang pengajian, ya kan, menyediakan minum, menyediakan semangka, ini juga dai. Jadi kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dakwah itu tanggung jawab kita. Kalaulah bukan karena dakwah Nabi terdahulu, kita nggak akan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kita nggak mungkin duduk bersama di sini bersama orang-orang soleh ini, nggak mungkin. Kalau bukan karena dakwah Nabi terdahulu. Kalau bukan karena dakwah ulama, kalau bukan karena dakwah aulia, kita nggak akan mungkin mengucapkan la ilaha illallah. Nabi Nuh berdakwah, Nabi Adam berdakwah, Nabi Musa berdakwah, Nabi Nuh berdakwah ratusan tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Dia berdakwah, ada yang mengatakan dakwahnya 950 tahun, 1000 dikurang 50 tahun. Ada yang mengatakan, oh umurnya yang penting ratusan tahun Nabi Nuh berdakwah. Tapi dalam sebuah riwayat, pengikutnya tak lebih dari 80 orang. Beratus tahun berdakwah, pengikutnya tak lebih dari 80 orang. Bahkan Nabi Nuh sampai bermunajat kepada Allah. Inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim. Jadi ngadu Nabi Nuh kepada Allah. Setiap dia berdakwah,
supaya diampunilah umatnya ini. Tapi dia letakkan jari-jari tangannya itu ke telinganya dan dia tutup dengan apanya? Pakaiannya. Ingkar dan dia sombong. Nabi Musa juga berdakwah. Tapi sebaik-baiknya dakwah adalah akhlakul karimah. Sebaik-baiknya dakwah adalah akhlakul karimah. Makanya ketika kita menyampaikan agama Islam, kalau apa yang kita sampaikan tak melekat dalam cerminan diri kita, gak didengar sama orang. Wah, itu banyak cakap tuh ustadz tuh katanya. Bercakap agama pandai tuh. Walah, tapi pelitnya nauzubillah min dzalik itu. Orang sedekah, tapi dia nggak pernah sedekah. Jadi kita beda dengan orang yang ahli umum. Seorang ekonom, ketika dia bicara ekonomi, orang nggak melihat akhlak dia, orang nggak melihat perilaku dia. Didengar apanya? Ilmu-ilmu ekonomi ya, didengar. Seorang lawyer, Hotman Paris, saya lawyer juga. Tapi saya di rumah saya ya ngaji juga, ngisi pengajian juga. Kalau enggak ya ditendang lah kalau enggak beres, kan gitu kan. Seorang lawyer ketika berbicara hukum, orang enggak melihat Hotman Paris ini mau ngapain dia, mau sama perempuan, mau enggak dilihatnya. Tapi ilmu hukumnya yang dilihatnya. Tapi ketika kita menyampaikan agama, orang lihat perilaku kita, orang lihat akhlak kita. Nggak cocok, wah ini nggak jelas nih ustadznya, nggak dengar. Padahal apa yang disampaikan ini benar. Karena apa? Karena Islam itu tinggi, Islam itu suci. Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Nah, itu tadi bedanya dengan kita yang profesi umum dengan yang pemuka agama. Nah, jadi sebaik-baiknya dakwah adalah akhlakul karimah. Berapa banyak karena akhlak Nabi orang Yahudi masuk Islam. Berapa banyak karena akhlak sahabat orang Nasrani masuk Islam. Yahudi buta masuk Islam karena akhlak Nabi. Ya kan, seorang Yahudi yang diusir, digusur oleh gubernur Mesir karena akhlak Umar, yaitu karena keadilan Umar, makanya dia masuk Islam. Seorang Yahudi yang mencuri baju besi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pada saat itu presiden, kalah berperkara dengan orang Yahudi. Tapi ternyata dia gara-gara keadilan Islam, dia masuk Islam. Jadi sebaik-baiknya akhlak, sebaik-baiknya dakwah adalah akhlakul karimah. Ad-dinu kulluhu khuluq. Kata Ibnul Qayyim, ad-dinu kulluhu khuluq, faman zada 'alaika fil khuluq zada 'alaika fil iman. Agama itu semuanya akhlak. Tidur akhlak, diatur. Masuk kamar mandi diatur. Salat diatur. Apalagi dengan manusia diatur. Ad-dinu kulluhu khuluq, faman zada 'alaika fil khuluq zada 'alaika fil iman. Barang siapa yang bertambah akhlaknya, maka bertambah pula lah imannya. Saya rasa ini aja, mungkin kalau banyak-banyak nanti payah pula, nanti kena somasi sama Ustaz Ridwan kan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan jaza atas penyampaiannya daripada Fadilatul Ustadz Fadli Raza. Mudah-mudahan doakan beliau sehat, panjang umur,